Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang pendaki gunung asal Buleleng saat sedang mendaki puncak Gunung Agung. KPU menurunkan APK yang masih banyak berdiri di Jembrana. Warga desa adat Dude di Kecamatan Selat Karangasem menggelar tradisi unik perang api atau biasa disebut tek-tek pris. Menjelang Hari Raya Galungan, warga di Karangasem cemas karena harga sejumlah kebutuhan pokok malah naik. Di Pasar Amalapura, harga cabai merah besar bahkan sudah menyentuh harga Rp75.000 per kilogram. Padahal sebelumnya Rp45.000 per kilogram. Begitu juga dengan bawang putih dan tomat, harga bawang putih yang sebelumnya Rp28.000 per kilogram kini naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Sementara tomat dari sebelumnya Rp8.000 per kilogram kini naik mencapai Rp17.000 per kilogram. Bahkan sejumlah pedagang di pasar mengaku cabai merah besar, bawang putih dan tomat saat ini mulai langka karena pasokannya seret. Cabai yang besar, Bu? Dulu dapat 50, sekarang 75. Malah yang itu naik ya, Bu ya, cabai besar, Bu ya. Susah nggak dapatnya, Bu, cabai besar, Bu? Langka sekarang. Langka ya? Barangnya langka. Oke. Kalau selain cabai apa lagi yang mahal, Bu? Selain cabai besar, Bu? Bawang putih. Bawang putih berapa, Bu? Bawang putih sekarang 35 jual, 33. Pokoknya. Pokoknya. Kalau tomat, Bu? Tomat 15. 15 ya. Kalau jualnya berapa? Sekilo. Jualnya paling 17. 17, Bu ya. Kalau bawang merahnya, Bu, turun ya? Bawang merah turun. Turun, Waktu dulu 30, sekarang sudah jadi 23. 23 ya. Turun. Sebaliknya harga cabai rawit justru merosot dari Rp70.000 per kilo menjadi Rp35.000 per kilogram. Demikian pula dengan bawang merah dari Rp40.000 per kilogram turun menjadi Rp25.000 per kilogram. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Libur panjang akhir pekan tidak hanya membahagiakan wisatawan yang datang berlibur ke Bali, namun penyewaan kano yang menjamur di Pantai Mertesari Sador. Selama beberapa hari, banyak wisatawan yang menyewa kano untuk menyusuri Pantai Mertesari bersama kerabat dan anggota keluarga. Sabtu pekan lalu, pemilik penyewaan kano sudah menjejerkan kano mereka di pinggir pantai untuk memikat wisatawan. Kano merupakan salah satu permainan yang banyak digemari wisatawan, karena Pantai Mertesari tidak berombak besar. Meski jumlah wisatawan tidak membeludak seperti saat akhir tahun, namun pengelola bisa mendapat untung lumayan besar. Untuk 1 jam, tarifnya sebesar Rp20.000. Rata-rata dalam sehari, pemilik kano bisa membawa pulang uang hingga Rp300.000 dibanding hari biasa. Apalagi cuaca baik, pemilik bisa tersenyum senang melihat kano mereka berseliweran digunakan wisatawan. Ya ada aja, ya yang seberapa Bapak ada. Artinya pengunjungnya ramai nih Pak. Ya. Berapa Bapak menyewakan satu kano nih Pak? Satu kano ya, 1 jam 20.000. Ya. Ini kalau sehari biasanya dapat berapa Pak? Ya tergantung yang cari sih gitu. Ya, ya minimal kalau emang rame ya bisa
nyampe 300.000 gitu. Tergantung dengan cuaca juga. Cuacanya musim hujan ya sekarang sepi. Kalau musim panas itu rame ya. Jadi airnya tenang nih, untuk anak-anak juga bagus, untuk rekreasi anak-anak bagus. Habis itu Kano kan ini juga kebetulan suka main air juga. Tadi dia yang minta main Kano Pak De itu. Itu harganya berapa? 20.000 ya? Mudah, murah ya? banget. Terjangkau itu. Ya, lihat semuanya senang kan, happy dia. Kalau anak-anak happy itu yang kita utamakan. Pantai Mertesari adalah salah satu pantai di kawasan Sanur yang banyak dikunjungi wisatawan. Di pantai ini banyak tersedia beragam permainan dan kuliner khas Bali, sehingga saat hari libur, pantai ramai dengan wisatawan domestik maupun mancanegara. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Warga desa adat Dude di Kecamatan Selat Karangasem mempunyai tradisi unik untuk menjaga keseimbangan alam, yakni perang api atau biasa disebut tek-tek pris. Tradisi ini sangat seru dan menarik karena kedua kelompok menggunakan api untuk saling menyerang. Tradisi perang api ini berlangsung Kamis pekan lalu di dekat Sungai Sangsang yang memisahkan dua desa dinas di desa adat Dude. Begitu suara aba-aba dibunyikan, peserta yang ikut dalam perang ini berdoa terlebih dahulu untuk memohon keselamatan. Setelah itu acara dimulai. Mereka membakar daun kelapa kering hingga api berkobar. Inilah senjata yang mereka gunakan untuk saling menyerang. Berbeda dengan perang sarang, perang api cukup berbahaya sehingga butuh pengawasan yang ketat. Kendati demikian, tidak ada peserta yang terluka atau kesakitan, walaupun terkena panas api dari daun kelapa kering. Tidak merasa perih, tidak. Setelah dikasih percikan pintu itu tidak merasakan apa-apa. Padahal kalau secara kasat mata luka, namun tidak boleh digosok, Pak. Ya dibiarkan, ya biarkan sampai besok. Kalau seandainya digosok pasti akan perih. Ya. Nah, tek-tek plus dan metabut ini sebagai bentuk kelengkapan daripada upakara ini, disinilah yaitu sebagai bagaimana kita mengelola api yang ada di dalam diri yang termuat dalam sastra Ramayana itu geleng hanerei hati tongwania tan madoh rengawak. Artinya kekuatan musuh yang paling besar itu sejatinya ada di dalam diri, bukan di luar diri sendiri. Inilah mengelola api dalam diri ini yang diwujudkan dalam bentuk siat api ini. Nah, siat api yang dilaksanakan di antara Dude dan Dude Timur, karena desa adat Dude ini luasnya 27 banjar adat, jadi tepat di atas Tukan Sangsang ini, pertengahan desa adat Dude ini. Nah, disinilah sebagai bentuk nyomil Buddha kala itu, yaitu dengan adanya kegiatan siat api. Tradisi perang api ini digelar sebagai tanda dimulainya rangkaian Usa Badalem yang akan berlangsung di desa adat Dude. Selain itu, tradisi ini juga bertujuan untuk membersihkan seluruh wilayah dan desa adat Dude yang meliputi 27 banjar adat dari roh jahat dan kesialan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.